Eredivisie. Nick Nijmegen yang kini kokoh di posisi 3 klasemen siap membidik poin penuh lewat ketajaman Brian Linson. Visi menekan posisi 2 besar. Mereka akan diuji dengan pertahanan kokoh tim tamu Fortuna Sittard yang diperkuat pertahanan Fortuna Sittard membendung tekanan tuan rumah. Eredivisie. Nick Nijmegen versus Fortuna Sittard Minggu 1 Maret pukul 2.45 dini hari live di Kompas TV. Di baliknya tersimpan doa dan harapan. Keindahannya berdiri tegak di seluruh dunia. Bukan sekadar bangunan, melainkan saksi perjalanan iman penuh sejarah dan cerita. Mosques from around the world. Senin sampai Jumat selama Ramadan, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ramadan itu bulannya panen. Istirahatkan nafsu hewaniyah, nafsu syabu'iyah. Gak usah monyong. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Ayat 1 sampai 10. Berharap puasa kita lebih baik dari tahun kemarin. Kalam hati, safari Ramadan. Setiap minggu selama Ramadan, pukul 1 siang di Kompas TV. Selamat pagi, saudara sepenjuru Nusantara. Selama 30 menit kami sajikan beragam informasi dari 31 Biro Kompas TV di berbagai daerah di tanah air. Inilah Jurnal Nusantara, selengkapnya bersama saya Rahma Piliang. Informasi pertama di Jurnal Nusantara, saudara, 9 lapak barang bekas di Jalan Perancis, Kota Tangerang, ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat bakaran sampah yang merembet. Dari rekaman video warga, nampak kobaran api yang sudah membesar dan asap pekat. Banyaknya material mudah terbakar di area lapak membuat api cepat menjalar dan sulit dikendalikan. Menurut keterangan saksi, kebakaran diduga bermula dari seorang warga yang tengah membakar sampah dan kemudian merembet ke lapak lainnya. Petugas pemadam kebakaran Kota Tangerang yang menerima laporan segera meluncur ke lokasi. Sedikitnya 8 unit mobil pemadam dikerahkan bersama 45 personel. Tidak ada laporan korban jiwa dan luka dalam kebakaran ini. Ini lihat nih. Kami tadi terima laporan sekitar pukul 19.00 bahwa ada terjadi kebakaran di Jalan Perancis dan yang terbakar ini ada lapak barang bekas. Informasi yang kami terima bahwa ada di antara pelapak ini yang nabung sampah tidak terkendali dan akhirnya menyebabkan kebakaran. Kebakaran terjadi di Rumah Susun Sombo di kawasan Simokerto, Kota Surabaya pada Rabu siang. Akibat kebakaran, 4 kamar di lantai 3 hangus. Kobaran api terlihat membesar dari lantai 3 Blok H, Rusun Sombo, kawasan Simokerto, Surabaya. Api dengan cepat merambat dan menghanguskan 4 kamar. Api diduga berasal dari kompor gas yang digunakan untuk memasak persiapan berbuka puasa di salah satu kamar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Sorotan lainnya, saudara, 167.000 tiket kereta api jarak jauh di wilayah Daob 2 Bandung pada masa mudik Lebaran ludes terjual. PT KAI Daob 2 Bandung menyediakan 345.000 tiket pada masa angkutan Lebaran mulai 11 Maret hingga 1 April 2026. Data terakhir, 167.532 tiket kereta api jarak jauh telah terjual. Tiket yang telah terjual yakni tiket bersubsidi untuk jadwal keberangkatan kereta Kahuripan relasi Kiara Condong Blitar, kereta Kuto Jaya Selatan relasi Kiara Condong Kutoarjo, dan kereta api tambahan relasi Kiara Condong Surabaya Gubeng. Jadi kereta yang sudah habis terjual sampai dengan saat ini ada kereta Kahuripan dari Kiara Condong menuju Blitar. Kemudian kita juga ada Kuto Jaya
perjalanan dari Kiara Condong menuju Kota Arja, dan ada kereta tambahan lebaran dari Kiara Condong menuju Surabaya Gubeng. Karena kebetulan ketiga kereta ini adalah kereta ekonomi PSO yang tentunya sangat diminati oleh pengguna jasa kereta api. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi pekerja swasta wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ketentuan ini mengacu pada regulasi yang berlaku dan bersifat wajib bagi seluruh perusahaan. Menaker menegaskan THR bukan hak opsional namun kewajiban perusahaan pada pekerja. Menurut Yasirli, perusahaan yang tidak membayarkan THR akan disanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. THR sudah ada regulasinya, kemudian tentu kalau tidak membayar THR tentu ada sanksinya sesuai dengan regulasi. Ya. Kalau secara wajibnya kan memang H-7. Nanti kita tunggu, kita sedang koordinasi dengan Kementerian Setnek, nanti diumumkan secara bersama nanti. Ya. Warga di Kabupaten Lebak, Banten menyerbu lokasi penukaran uang yang digelar Bank Indonesia. Penukaran ini disambut antusias warga yang ingin mempersiapkan uang pecahan jelang Idul Fitri 2026. Sejak pagi, warga tampak mengantre panjang di depan Masjid Agung Al-A'raf, tepatnya di alun-alun Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, demi menukarkan uang pecahan mulai dari 2.000-an hingga 20.000-an. Sebagian warga memilih menukar uang lebih awal agar tidak antre membludak saat penukaran berikutnya. Penukaran uang ini menjadi momentum untuk tradisi memberi THR saat Lebaran tiba. Kebetulan modelnya banyak, ada pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, sama 20. Secara nominal berapa? Totalnya tadi habis 2.800. Untuk masyarakatnya sebanyak 5.300.000. Dari pecahan 50.000, dia mendapatkan uang 2.500.000, 20.000 1 juta, 10.000 1 juta, 5.500, 2.200, sama 1.100.000. Jadi totalnya 5.300.000. Data dari BMKG Wilayah 3 Denpasar, hujan yang mengintai Kantor SAR Nasional Bali menyiagakan tim evakuasi. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, berdasarkan data dari BMKG Wilayah 3 Denpasar, hujan masih melanda Bali hingga akhir Februari 2026. Mengantisipasi bencana banjir yang mengintai, Badan SAR Nasional Bali menyiagakan tim evakuasi. Saudara, hujan masih menemani Bali di akhir bulan Februari 2026 ini. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi hampir di 9 kabupaten kota di Pulau Dewata, Bali. Berdasarkan data dari BMKG Wilayah 3 Denpasar, Kabupaten Bangli, Kota Denpasar, Buleleng, Gianyar, Karangasem, dan Klungkung akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang. Sementara hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Badung, Jembrane, dan Tabanan. Di bulan Februari ini secara klimatologis untuk wilayah Bali itu masih memasuki musim penghujan, di mana memang biasanya di saat musim penghujan curah hujan akan cenderung lebih tinggi dari biasanya. Yang kedua juga ada fenomena yang dinamakan MGO, di mana pada saat ini MGO berada di fase 2, yaitu berada di Indian Ocean yang secara spasial juga terpantau aktif di beberapa wilayah Indonesia termasuk wilayah Bali, di mana fenomena ini juga meningkatkan potensi hujan di wilayah Bali. Dengan adanya potensi kebencanaan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar pun telah mengantisipasi dengan beberapa rencana kegiatan.
Aksi yang telah dilaksanakan saat banjir adalah mengevakuasi korban banjir di kawasan Campuhan Dewi Sri, Legian, Kabupaten Badung. Dalam hal ini, Basarnas menerjunkan 11 personil dengan membawa perahu karet. Basarnas berhasil mengevakuasi 12 orang korban banjir pada Selasa pagi di kawasan Jalan Dewi Sri. Dari hasil pantauan dan laporan untuk sore hari ini sudah tidak ada, jadi evakuasi sudah berjalan dan air sudah mulai surut, sehingga tugas untuk hari ini kami akhiri. Ada kendala selama melaksanakan operasi SAR, Pak? Sementara kendala yang kita hadapi yaitu debit air yang cukup tinggi dan cuaca yang cukup ekstrim, yaitu angin dan tiba-tiba terjadinya hujan lebat, itu yang menjadi halangan sementara. Adanya perakiraan cuaca dengan intensitas hujan sedang hingga lebat, masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap kemungkinan bencana hidrometeorologi seperti longsor, pohon tumbang, hingga banjir di puncak musim hujan ini. Cipayana Putra, Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali. Bagaimana situasi dan kondisi cuaca saat ini di Bali dan bagaimana langkah antisipasi Basarnas Bali dalam menanggulangi bencana yang kerap mengintai? Kita bahas bersama Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, Bapak Inyoman Sidakarya. Selamat pagi Pak Nyoman, hingga pagi ini bagaimana Pak keadaan dan juga cuaca di Bali Pak? Baik, selamat pagi Mbak Rahma, salam sehat selalu untuk rekan-rekan Kompas TV yang ada di Jakarta maupun yang ada di wilayah Bali. Terkait dengan cuaca di wilayah Bali di pagi hari ini, cuaca tetap hujan ya dengan intensitas sedang dan lebat. Sejak kemarin dari hari Minggu dan kantor SAR Denpasar atau Basarnas Bali selalu menyiagakan dan tetap menyiagakan terkait dengan personil ataupun alut yang disiapkan dalam mengantisipasi dampak-dampak banjir yang ada di wilayah Bali dan sekitarnya. Demikian Mbak Rahma. Oke, baik Bapak, kalau misalnya cuacanya masih buruk begitu, bagaimana dengan dari strategi SAR untuk mengantisipasi cuaca buruk ke depannya Bapak? Baik, terkait dengan strategi yang kami siapkan di Basarnas Bali atau kantor SAR Denpasar, yaitu menyiapkan tim yang untuk mengcover beberapa wilayah Bali dalam mengantisipasi dampak banjir ya. Dan kami selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait, dengan TNI Polri, dengan relawan, dengan potensi-potensi, maupun dengan masyarakat atau aparat desa dalam mengantisipasi terkait dengan banjir. Kalau ada genangan banjir ataupun warga-warga atau masyarakat yang terdampak, silakan menghubungi Basarnas dengan emergency call 115 supaya mempercepat dalam mengantisipasi, mempercepat dalam memberikan evakuasi terhadap masyarakat yang terdampak. Demikian Mbak Rahma. Oke, kalau untuk banjir yang kemarin, kita melihat dari banjir kemarin ya Pak ya, mungkin antisipasinya ke depannya seperti apa dan titik-titik mana saja ini yang diantisipasi oleh tim SAR Bapak? Baik, dengan mengantisipasi banjir ya, dari sejak kemarin hari Minggu sampai dengan hari ini, kami selalu berkoordinasi dengan BPBD ataupun Pusdalop dalam titik-titik kerawanan bencana banjir, tanah longsor, gempa, bukan gempa ya, tanah longsor, puting beliung, dan ada beberapa titik kejadian yang dialami kemarin, yaitu ada jumlahnya 126 titik yang ada kejadian di wilayah Bali dan sekitarnya, yaitu kurang lebih ya 126 diantaranya banjir, kurang lebih 60 titik yang terdampak, ada yang tanah longsor, ada yang pohon tumbang, senderan jebol, angin kencang atau puting beliung, termasuk juga tembok rubuh. Ya, itu data-data dari BMKG yang selalu kami berkoordinasi terkait dengan kejadian-kejadian seperti ini. Demikian Mbak Rahma. Baik Bapak, dari kejadian-kejadian kemarin ini mungkin kendala-kendala yang dirasakan oleh tim SAR ini dan mungkin nanti ke depannya bagaimana tim SAR akan menanggulanginya Pak? Baik ya, terkait dengan kendala yang kita alami kemarin ya, dengan cuaca ekstrim seperti ini, ya selalu berubah-ubah dengan angin yang juga cukup kencang ya. Tentunya ini juga menghambat dalam proses evakuasi,
Semoga dalam beberapa hari ini cuaca terus membaik dan serta beberapa genangan sudah semakin surut dan kami selalu berkoordinasi intens dengan BMKG terkait dengan cuaca ya, dengan intensitas hujan yang begitu lebat, sedang dan lebat dan mempengaruhi terkait dengan kejadian-kejadian seperti ini. Oke Bapak, berarti ini antisipasinya di banjir, tanah longsor begitu ya Pak ya. Apakah tim SAR ini memiliki tim khusus gitu Pak yang ditempatkan di setiap kondisi dan juga setiap bencana yang terjadi begitu Pak? Baik ya, kami di kantor SAR Denpasar Bali ini kami tidak memiliki tim khusus ya, namun kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, kami sudah menyiapkan personil yang berkompetensi terkait dengan seperti kejadian kecelakaan, penerbangan, pelayaran, bencana alam, apalagi sekarang ini banjir ya. Kompetensi terkait dengan hal itu sudah kami siapkan dan kami pun tidak ada tim khusus yang ada di sini di kantor SAR Denpasar ini. Demikian Mbak. Oke, mungkin singkat saja ya Bapak, himbauan untuk masyarakat dan juga seperti apa himbauan untuk warga negara asing yang datang ke Bali begitu nanti semisalnya jika terjadi lagi bencana begitu Pak, himbauannya seperti apa Pak? Baik, sebelumnya kami juga selalu berkoordinasi intens dengan BMKG ya, telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim melalui media dan juga portal beberapa lainnya. Dan ini tentunya meningkatkan untuk kewaspadaan bagi masyarakat yang akan melaksanakan beraktivitas di baik di luar rumah maupun di lingkungan rumah ya. Lalu mengantisipasi terkait dengan hal tersebut ya, apalagi hujan yang cukup jam sedang, lebat, angin puting beliung dan titik-titik kerawanan banjir yang ada di daerah tersebut, di wilayah-wilayah tersebut, agar mengantisipasi terkait dengan hal-hal itu. Kalau ada kejadian atau kecelakaan terkait dengan kejadian seperti ini, apalagi banjir ya, silakan berkoordinasi dengan Basarnas melalui emergency call 115, itu tidak kena biaya, supaya kami cepat untuk menangani terkait dengan informasi permintaan terkait dengan kejadian-kejadian seperti ini. Demikian Pak Rahma. Baik Bapak, berarti akan ada antisipasi begitu ya Pak ya dari tim SAR dan juga himbauan kepada masyarakat dan juga kepada WNA yang ada di Bali. Terima kasih Pak Kakansar kelas A Denpasar, Bapak I Nyoman Sida Karya sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Saudara, usai jeda, Jurnal Nusantara akan kembali dengan informasi warga di Banjarbaru, Kalimantan Selatan antusias membeli bahan pokok dengan harga murah. Saudara, pasar murah kerap digelar oleh pemerintah daerah saat melonjaknya harga bahan pokok di bulan Ramadan dan jelang Lebaran. Seperti di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, warga antusias membeli bahan pokok dengan harga murah meski sedang diguyur hujan. Antrian panjang terlihat di halaman Komplek Disabilitas Banjarbaru sejak Rabu pagi. Mereka merupakan warga Kecamatan Landasan Ulin yang antusias serbu pasar murah bersubsidi yang digelar pemerintah Kota Banjarbaru. Seperti Hitno yang rela antre sejak pukul 8 pagi demi sembako bersubsidi. Warga mendapat telur 2 kg dengan harga Rp52.000, 2 liter minyak goreng seharga Rp28.000, beras 5 kg seharga Rp51.000, dan gula 2 kg dengan harga Rp25.000. Ya, kalau ada sembako murah pasti antri, soalnya sangat membantu sekali. Di sini semua nggak seperti biasanya. Antrinya jadi lebih banyak nggak Pak karena hal itu Pak? Ya kurang lebih aja. Oh, kurang lebih aja. Soalnya biarpun dipindah ke sini, di sana ya dibatasi untuk kelurahan, untuk kelurahan masing-masing. Untuk belanja di pasar murah, warga diwajibkan menunjukkan KTP sesuai tempat pelaksanaan. Sedikitnya 600 item bahan pokok bersubsidi Rp5.000 per kilogram disiapkan untuk masing-masing kecamatan.
Kecamatan aja 5, jadi 5 kecamatan saja. Apa saja Bu komoditas yang disubsidi Bu? Seperti biasa ada beras, telur, minyak, sama gula. Subsidi yang diberikan Bu berapa? Sama seperti biasa juga, jadi 5.000 per kilo atau per liter. Nah itu di satu titik disediakannya berapa banyak mungkin kira-kira Bu? Sekitar 500 sampai 600-an lah. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang diselenggarakan di 20 kelurahan, tahun ini pasar murah hanya ada di 5 kecamatan karena terdampak efisiensi. Namun jumlah komoditas yang disiapkan telah disesuaikan agar warga yang datang tidak kehabisan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri dan selanjutnya simak program Sapa Indonesia Pagi. Saya Rahma Piliang, terima kasih, sampai jumpa.